Bagi sebagian orang, nama Prayogo Pangestu mungkin belum terlalu terkenal. Namun, perlu diketahui, pria yang lahir di Sungai Betung, Kalimantan Barat ini bukan laki-laki biasa. Pada tahun 2019, majalah Forbes memasukkan namanya sebagai orang terkaya ketiga di Indonesia. Hingga tahun tersebut, diketahui Prayogo memiliki kekayaan sebanyak 7,6 miliar US dollar atau setara dengan 106,4 triliun rupiah. Namun, alih-alih membahas jumlah harta yang terlalu banyak tersebut yang mungkin bisa membuat kita pusing, ada baiknya mengetahui kisah perjuangan Prayogo dari nol. Menjadi manusia super kaya, ia telah membayar segalanya lewat perjuangan dan kerja kerasnya. Jauh sebelum menjadi lelaki selayaknya saat ini, Prayogo menjalani hidup yang prihatin. Pada tahun 1960, di kampung halamannya di Kalimantan Barat, ia tak mendapati hidup yang menjanjikan sama sekali. Lantaran gelisah tak mendapat pekerjaan, ia merantau ke Jakarta untuk bertaruh nasib. Sesampainya di Jakarta, hidup ternyata belum juga berpihak padanya. Rencananya berjalan tak sebagaimana yang diharapkan. Di Jakarta, Prayogo gagal mendapatkan pekerjaan. Dengan membawa kegagalan itu, Prayogo lantas kembali ke Kalimantan Barat dan menjadi supir angkot. Namun, sebagaimana nasib ke depan yang tak ada seorang pun yang tahu, kegagalan dan profesi supir angkot ternyata menghadapkan Prayogo pada kemungkinan lain. Pekerjaan itulah yang jauh ke depan mengantarkan Prayogo pada kondisi sukses seperti sekarang. Di sela-sela pekerjaan itu, Prayogo bertemu dengan seorang pengusaha kayu asal Malaysia yang bernama Bong Sun atau Burhan Urai. Dari pertemuan itu, pada tahun 1969, Prayogo lantas memutuskan bergabung di perusahaan milik Bong, yakni PT Jayanti Group. Singkat kata, 7 tahun kemudian, lantaran karirnya yang bagus di bidang industri kayu, Prayogo lantas menjadi General Manager pabrik PT Plywood Nusantara di Gresik, Jawa Timur. Namun, menjadi seorang General Manager, Prayogo tak lantas berpuas diri. Tak berlangsung lama, ia lantas memutuskan keluar dari perusahaan tempat ia bekerja dan mendirikan perusahaan kayunya sendiri, CV Pacific Lumber Joy, yang kemudian sempat diganti menjadi nama PT Barito Pacific Timber. Berawal dari didirikannya perusahaan itu, hidup terlihat mudah berpihak pada Prayogo. Tahun 1993, perusahaan itu mulai dikenal masyarakat luas dan pada tahun 2007, namanya diubah menjadi Barito Pacific. Pada tahun yang sama pula, Prayogo mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri yang berdagang di Bursa Efek Indonesia. Dari akuisisi tersebut, kekayaannya semakin melimpah ruah. Tak cukup sampai di situ, selanjutnya Prayogo mendirikan PT Chandra Asri Petrochemical yang merupakan hasil gabungan dengan Tripolita Indonesia. Perusahaan tersebut menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Dari perjuangannya yang beruntun, hidup telah menghadapkan Prayogo pada banyak macam pencapaian. Tak hanya menjadi seorang konglomerat yang namanya masuk dalam daftar orang terkaya Forbes pada Agustus tahun lalu, Prayogo mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Pria yang kini berusia 76 tahun itu mendapatkan bintang jasa utama lantaran dedikasinya terhadap industri petrokimia dan panas bumi di Indonesia. Lewat penghargaan itu, selain menjadi lelaki super kaya hingga banyak orang yang menyebut sebagai Taipan, kini Prayogo juga menjadi warga sipil yang memperoleh kehormatan atas pelayanannya yang istimewa pada negara. Quotes terbaik dari Prayogo Pangestu adalah, tata kelola perusahaan yang baik adalah tonggak keberhasilan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Bantu kami ya agar tetap semangat dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Stay positive and stay grow up with Growth Life Indonesia. Salam Grow People.